Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan judul materi perencanaan peserta didik. Di sini sebelumnya saya akan memulai video presentasi kita dengan saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Laksmi Dwi Lestari. Yang kedua, Lalu Andrian Madani. Yang ketiga, Kurnia. Yang keempat, Intan Pandini Aci. Yang kelima, Lara Denisa. Yang keenam, Lilis Nur Isnaini. Yang ketujuh, Seli Pratiwi. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi. Seperti yang kita ketahui di sini, materi kita yaitu perencanaan peserta didik. Perencanaan merupakan terjemahan dari kata planning. Yang dimaksud dengan perencanaan ialah memikirkan ke depan tentang apa-apa saja yang harus dilakukan. Perencanaan sendiri adalah aktivitasnya, sedangkan hasil dari perencanaan tersebut adalah rencana yang berwujud. Dengan kata lain, jika rencana yang terrumus secara tertulis tersebut belum ada, maka aktivitas perencanaan tersebut belum selesai atau juga dikatakan belum berhasil. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang akan dilakukan berkenaan dengan peserta didik tentunya. Baik sejak peserta didik itu memasuki sekolah maupun mereka lulus dari sekolah tersebut. Itulah yang dinamakan dengan pengertian perencanaan peserta didik. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, untuk sebuah perencanaan pasti memiliki manajemen. Nah, beberapa fungsi manajemen yang sudah kita ketahui yaitu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat pengawasan. Selanjutnya yaitu komponen manajemen sekolah. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia atau tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen hubungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu manajemen peserta didik. Nah, itu beberapa tentang manajemen. Untuk memulai materi kita selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi proses atau fungsi manajemen dalam masalah penyelenggaraan, substansi masalah manajemen pendidikan. Di sini akan ditampilkan sebuah tabel yang berisi substansi. Yang pertama, substansi manajemen peserta didik, manajemen sumber daya manusia, manajemen kurikulum, manajemen keuangan, manajemen humas, dan manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya ke proses. Prosesnya ada beberapa. Yang pertama, planning atau perencanaan. 2, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Dan yang terakhir, monitoring, evaluating, controlling atau pemantauan, penilaian, dan pengawasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang batasan-batasan perencanaan peserta didik. Perencanaan adalah memikirkan hal-hal yang akan dilakukan yang dapat menyangkutkan berbagai hal. Di sini ada 5W 1H ya komponennya. Yang pertama, what itu apa,
Y. Rasional, aturan, teoritis atau praktis. Yang ketiga, who, siapa. Keempat, when, kapan. 5. Where, di mana. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perencanaan peserta didik di sekolah. Ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan manajemen sekolah. Yang kedua, tanggung jawab formal pada kepala sekolah. 3. Tanggung jawab material pada wakasek kesiswaan. Dan yang terakhir, melibatkan stakeholder atau guru ataupun komite. Dan peserta didik harus direncanakan karena dengan adanya perencanaan, segala sesuatu dapat dipikirkan dengan matang sehingga dapat mengestimasi hal-hal yang akan dihadapi dan jika terjadi masalah-masalah akan dapat diselesaikan sesegera mungkin. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah perencanaan peserta didik meliputi forecasting, establishing objective, polisi atau kebijakan, programming, prosedur, scheduling, dan budgeting. Pertama, saya akan membahas mengenai forecasting, di mana forecasting adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi situasi pada masa depan. Dalam hal ini perlu diperhatikan 3 dimensi, antara lain yang pertama adalah dimensi kelampauan, di mana berkenaan dengan pengalaman-pengalaman masa lampau kesuksesan penanganan peserta didik. Kesuksesan penanganan peserta didik pada masa lampau harus selalu diingatkan dan diulang kembali. Sementara kegagalan penanganan peserta didik pada masa lampau harus dijadikan pelajaran dan evaluasi untuk kedepannya agar semakin baik. Yang kedua adalah dimensi kekinian, di mana dimensi ini berkaitan dengan keadaan peserta didik sekarang ini. Melalui data-data yang dilihat dari sensus sekolah, ukuran sekolah, dan kelas, kebijakan berkenaan dengan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, organisasi-organisasi yang boleh diikuti dan didirikan oleh peserta didik, semuanya harus diketahui oleh perencana. Dengan demikian, perencana akan dapat memperkirakan kira-kira kegiatan apa saja yang dapat direncanakan. Keterangan-keterangan penting yang berkenaan dengan faktor kondisional dan situasional peserta didik di masa kini haruslah dikuasai dan bahkan disebutkan dalam perkiraan agar diketahui oleh mereka yang konsekuen terhadap layanan peserta didik. Yang ketiga adalah dimensi kekinian, berkenaan dengan antisipasi ke depan bagi peserta didik. Hal-hal yang dapat diidealkan dari peserta didik di masa depan haruslah dapat dijangkau oleh peserta didik. Pemikiran mengenai peserta didik tidak saja hanya untuk hal-hal yang sekarang, melainkan juga tak kalah penting adalah yang berkaitan dengan peserta didik di masa depan. Jangkauan ke depan ini harus mengandung arti bahwa semua layanan yang dipikirkan harus fungsional bagi kehidupan peserta didik di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Pandini Aci, NIM E1E019159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai A. Dimensi kelampauan, berkenaan dengan pengalaman masa lampau penanganan peserta didik. Kesuksesan masa lampau harus diulang. Kegiatan dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi. B. Dimensi kekinian, berkenaan dengan situasional dan kondisional peserta didik pada masa sekarang. Semua keterangan, informasi, dan data harus dikumpulkan yang dijadikan dasar penentuan kegiatan. C. Dimensi keakanan, berkenaan dengan antisipasi ke depan peserta didik. Hal-hal yang ideal dari peserta didik di masa depan harus dijangkau. Selanjutnya yaitu 2. Establishing objective, yaitu pertama penetapan tujuan, yakni sesuatu
sesuatu akan yang dituju dan tercapai. Selanjutnya, tujuan dapat dirinci jadi tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek atau waktunya relatif sesuai dengan kepentingan sekolah. Ada juga penggolongan tujuan umum dan khusus. Selanjutnya, penjabaran tujuan berdasarkan faktor situasional dan kondisional peserta didik di sekolah. Yang selanjutnya, 3 polisi, yaitu pertama, untuk mencapai tujuan perlu dirinci sebuah program atau kegiatan dengan menetapkan sebuah kebijakan, yakni menjadi pedoman dan bersifat mengikat. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan demikian harus diidentifikasi secermat mungkin guna mencapai tujuan. Selanjutnya, yang keempat yaitu programming. Programming itu yang pertama penyusunan program. Yang kedua, apa-apa yang sudah dilakukan dalam forecasting, establishing objektif dan policies, maka ditetapkan kegiatan yang sudah diseleksi dengan memperhatikan kegiatan yang dimiliki kontribusi besar atau kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan waktu dan dana serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya, selain itu juga memperhatikan adanya faktor penghambat dan faktor pendukung serta kegiatan berdampak positif bagi peserta didik. Perkenalkan, nama saya dari Nisa. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prosedur. Setelah program dipilih dengan berbagai pertimbangan, selanjutnya menyusun langkah-langkah kegiatannya. Ada 3 aktivitas dalam hal ini. Yang pertama, pembuatan skala prioritas. Kontribusi kegiatan terhadap pencapaian tujuan, periode waktu pelaksanaan, dan dukungan tenaga, biaya, dan peralatan. Yang kedua yaitu mengurutkan kegiatan, memberi penegasan kembali terhadap urutan kegiatan agar lebih jelas kegiatan yang menjadi prioritas. Yang ketiga yaitu menyusun langkah-langkah kegiatan agar segenap warga sekolah mengetahui apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Baik secara individu dan tim, langkah-langkah tersebut menjadi pedoman agar warga sekolah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas. Yang selanjutnya, scheduling. Kegiatan yang sudah ditetapkan prioritasnya dan langkahnya harus dijelaskan siapa pelaksananya, siapa yang tanggung jawab, penentuan waktu kegiatan yang dilakukan, kegiatannya apa dan di mana dilaksanakan. Yang kedua, dengan jadwal diharapkan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Yang ketiga, memberi peluang warga sekolah untuk menyampaikan saran dan bantuan, baik yang sifatnya pemikiran, tenaga, biaya, dan peralatan. Dan selanjutnya yaitu budgeting. Yang pertama, pada tahap penentuan program sudah memikirkan pembiayaan. Permasalahan yang sering adalah menyangkut pembiayaan, sehingga perlu memperhatikan biaya yang sifatnya terbatas. Yang kedua, hal ini terkait sumber dana setiap sekolah berbeda. Pembiayaan dapat ditopang dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Dan sekolah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Nur Isnaini, NIM I1E019182 dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok kami tentang kegiatan perencanaan peserta didik. Nah, di sini kegiatan perencanaan peserta didik terdapat sensus sekolah. Nah, sensus sekolah merupakan hal yang penting untuk perencanaan peserta didik karena sensus sekolah merupakan pencatatan anak-anak usia sekolah yang diperkirakan akan masuk sekolah atau menjadi calon siswa di suatu sekolah tertentu. Yang kedua yaitu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, di sini sensus sekolah harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan agar diketahui berapa jumlah anak-anak yang akan masuk pada sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu sensus sekolah memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, di sini fungsi umumnya merupakan alat atau sebagai dasar pembagian anggaran belanja dan sarana untuk mendapatkan dana atau bantuan pendidikan. Di sini terdapat fungsi khusus sensus. Nah, fungsi khusus sensus sekolah menurut Yager dalam Imron adalah yang pertama yaitu menentukan layanan pendidikan yang benar-benar dibutuhkan. Nah, di sini kita harus
kita harus menentukan pelayanan pendidikan apa saja yang akan dibutuhkan dan benar-benar dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Yang kedua yaitu menyajikan data yang berguna untuk perencanaan program sekolah. Di sini kita harus menyajikan data yang benar-benar berguna untuk perencanaan program sekolah untuk tahun-tahun kedepannya. Yang ketiga yaitu menilai pelaksanaan kewajiban belajar. Yang keempat, mengumumkan jumlah anak yang akan masuk sekolah. Nah, di sini kita juga harus mengumumkan jumlah anak yang akan masuk sekolah agar kita bisa mengetahui berapa jumlah anak yang akan masuk ke sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu menempatkan anak yang keluar masuk sekolah. Yang ke-6 yaitu menyajikan data jumlah anak yang akan masuk sekolah. Yang selanjutnya yaitu mengecek anak masuk dan tidak. Yang selanjutnya mengatur pengelompokan peserta didik, memperluas lokasi tanggung jawab orang tua, mengecek anak usia sekolah yang bekerja, dan mengecek kondisi rumah dan memperbaiki hubungan sekolah dan rumah. Selanjutnya memberikan pengertian dan menyajikan informasi tentang sekolah. Yang berikutnya menentukan kasus ketidakhadiran di sekolah, dan yang terakhir yaitu mengecek sebab-sebab keterlambatan seorang anak. Nah, di sini dalam perencanaan pendidikan, dalam kegiatan perencanaan peserta didik ada cara untuk mengukur sekolah dan kelas. Nah, yang harus dilakukan oleh sekolah yaitu dari sensus sekolah akan diketahui dan didapatkan school size. Nah, school size merupakan perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Nah, kita dapat menghitung perbandingan tersebut dengan rumus SS sama dengan JP dibandingkan dengan JC. Nah, di sini SS merupakan school size, JP merupakan jumlah peserta didik, dan JS merupakan jumlah sekolah. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh tentang menghitung school size. Nah, di sini saya memiliki contoh yaitu jika pada suatu daerah terdapat jumlah peserta didiknya yaitu 20.000, sementara jumlah sekolah yang terdapat pada daerah tersebut yaitu sebanyak 200, maka ukuran sekolah yang akan didapatkan yaitu kita harus memasukkan 20.000 dibanding dengan 200.000. Nah, di sini 20.000 berbanding 200 akan menghasilkan 100. Nah, setelah ukuran sekolah didapatkan, kemudian dihitung class size, yaitu hasil perbandingan jumlah kelas dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Nah, cara kita menghitung perbandingan ukuran sekolah yaitu dengan menggunakan rumus CS sama dengan JP dan JK. Nah, di mana CS merupakan class size atau ukuran kelas, JP merupakan jumlah peserta didik, JK merupakan jumlah kelas. Nah, di sini saya juga memiliki satu contoh yaitu jika suatu daerah atau jika dalam suatu daerah terdapat 20.000 peserta didik sementara jumlah kelasnya yaitu 500 kelas. Nah, maka ukuran kelas yang akan didapatkan yaitu kita akan memasukkan 20.000 berbanding dengan 500 kelas. Nah, 20.000 berbanding 500, maka kita akan mendapatkan hasil 40. Maka ukuran kelasnya akan berukuran dengan 40. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Setelah ukuran sekolah didapatkan, kemudian dihitung kelas size, yaitu hasil perbandingan jumlah dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Perbandingannya dihitung dengan rumus yaitu kelas size sama dengan JP per JK. Keterangannya CS sama dengan kelas size atau ukuran kelas, JP sama dengan kelas size peserta didik, JK sama dengan jumlah kelas. Contohnya yaitu jika suatu daerah terdapat 20.000 peserta didik sementara jumlah kelasnya yaitu adalah 500, maka ukuran kelas
adalah 20.000 dibagi 500 sama dengan 40. Kelas yang efektif yaitu yang pertama, suatu ukuran kelas yang efektif. Yang kedua, dengan memperhatikan jumlah siswa dalam kelas diharapkan dapat meningkatkan keaktifan kelasnya. Yang ketiga, semakin sedikit jumlah siswa, semakin tinggi keaktivitas kelasnya. Yang keempat, semakin besar jumlah siswa, semakin tinggi efisien, terdapat kekurangan efektif. Kelemahan kelas yang jumlahnya siswa banyak adalah yang pertama, tingkat pembelajaran individual kurang efektif. Yang kedua, pelajaran cenderung berpusat pada guru menggunakan metode ceramah, perhatian siswa yang sangat kurang. Yang ketiga, dari segi presentasi sulit terdeteksi. Yang keempat yaitu terjadi hanya komunikasi lisan, komunikasi satu arah guru siswa sangat kurang. Yang kelima, kerja siswa dalam menulis kurang diperhatikan oleh gurunya. Yang keenam, siswa untuk mengenal gurunya kurang. Yang ketujuh, guru dan siswa tidak dapat mengenal secara pribadi atau kurang intens. Yang kedelapan, siswa yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik kurang terkontrol. Yang kesepuluh, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran kurang optimal. Baik, di sini ada tugas. Yang pertama, apa rasional perencanaan peserta didik perlu dilakukan oleh guru. Yang kedua, analisis pelaksanaan sensus sekolah sekarang ini. Yang ketiga, analisis indikator kelas yang efektif. Yang keempat, bagaimana sikap saudara terhadap pihak yang menyesuaikan kegiatan perencanaan peserta didik.